kalau keamanan itu pasti didengar sama anak-anak karena kita juga bagian dari anak-anak. Meskipun kita punya teman yang malas-malasan, tapi ada satu teman yang ambis tuh kita bakal kebawa ambis. Bisa dibilang bahwa rohnya sekolah itu sebenarnya ada 2, kurikulum dan kesiswaan. Ya gue pernah sih motret dari jam 7 pagi, itu gue baru selesai jam 7 malam. Ini sekelompok orang bergerombol, tiba-tiba nyerang, tiba-tiba ngalung batu. Saya semua orang pakai TikTok sekarang. Soalnya dulu kan lagunya kayak alay-alay gitu kan Tapi ya. sekarang juga masih kan ya. Iya sih. Pipi calon mantu kayak gitu kan. Hai, selamat malam. Kenalin, gue Rizal Abdillah, gue Creative Director dan juga co-founder dari Now Factory. Pada kesempatan kali ini, gue akan ngobrol bersama pria yang memang juga bersekolah di sekolah yang memang punya budaya seru dan juga budaya yang memang cukup unik. Saya coba buat panggilkan di sini. Halo Rian, selamat malam. Silahkan masuk ke set. Hai Kak, Halo. selamat malam juga. Oke. Halo Yan. Hai, Apa kabar Yan? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana keseruan jadi mahasiswa virtual? Ya, kadang boring, kadang Oke. senang juga bisa kita ngobrol bareng teman-teman SMA juga sih. Oke. Rian kan bersekolah di sekolah yang memang cukup terkenal lah di Bandung, ya Iya. kan? Itu SMA 5 Bandung. Iya. Biasanya di program ini buat menjadi topik itu biasanya kita melalui gosip atau fakta. Kira-kira Rian bersedia nggak nih main gosip atau fakta nih Yan? Ya boleh. Oke, boleh ya Yan ya? Boleh, boleh. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke gosip atau fakta, ini juga ada pernyataan yang mungkin udah dihimpun oleh Badan Intelijen Nawa. Wais. Oke, jadi kita punya BIN nih, Badan Intelijen Nawa yang memang udah menghimpun data-data dari Rian. Oke, Rian merupakan angkatan 2020 dari SMA 5 Bandung atau V20. Iya. Oke. Aku V20. Oke, yang kedua adalah Ketua Esko Keamanan. Iya. Oke, selanjutnya adalah Ketua sebuah acara. Oke, selanjutnya adalah alumni SMP 5. Iya, alumni Oke, SMP 5. alumni SMP 5. Terus punya mantan di SMA 1 Bandung. Ya boleh lah. Boleh lah ya. Terus Pinter ini binnya. Pinter ini. banyak kan binnya kan. Oke, terus sekarang lagi menempuh pendidikan teknik sipil di Universitas Pendidikan Indonesia. UPI. Iya. Oke. Bersekolah di salah satu SMA favorit di Bandung, ya kan. Sebenarnya itu tujuan Rian gak sih? Di satu sisi kan ketika memang pada saat Rian SMP mau masuk sekolah gitu kan, SMA 5 tuh merupakan tujuan Rian apa bukan? Sebenarnya dari awal aku tuh emang pengen 5. Oke. Cuman aku sempat mikir dengar-dengar dari kakak kelas Oke. masuk SMA 5 itu budayanya keras, Oke. budayanya lumayan lah Oke. buat dalam tanda kutip nyiksa diri gitu. Nah, aku awalnya pengen masuk ke tetangga. Oke, sekolah cuman tetangga. iya, cuman kepeleset aja masuk ke sekolah SMA 5. Oke. Tapi yang alhamdulillahnya aku sangat bersyukur bisa sekolah di sini. Aku dapat ilmu yang nggak ada di pelajaran. Oke, berarti lebih banyak life hacknya ya, Iya. bisa dibilang ya dibandingkan sama yang memang dipelajari di pendidikan akademisnya. Iya. Oke. Kalau tadi kita membahas life hack, sebenarnya apa aja sih pelajaran yang non akademis yang Rian dapetin di SMA 5 ya? Banyak Kak. Sebenarnya cara hidup. Oke. Yang pertama itu Yang sih pertama penting. cara hidup. Cara berkomunikasi dengan orang. Oke, cara berkomunikasi. Terus kita juga ibaratnya mah diajarin Oke. cara mempengaruhi orang lain juga Oke. sebenarnya secara tidak langsung. Cara mempengaruhi orang. Terus skill kepemimpinan Oke. itu penting menurut aku juga buat kedepannya, buat Oke. di dunia pekerjaan, di dunia perkuliahan itu penting Oke. juga. Terus kebanyakan budaya-budaya yang ngebangun mental sih itu yang ngebuat aku sangat bangga dengan sebagai murid SMA 5 Bandung gitu. Oke, budaya yang memang membangun mental. Nanti Iya. kan kita akan masuk ke situ, tapi di sini ada istilah-istilah yang mungkin orang awam nggak tahu nih. Yang memang udah kita himpun tadi dari Badan Intelijen Nawa nih. Oke, yang pertama adalah MPLS. MPLS tuh apa sih, Yan? Itu tuh kayak ospek Kak. Oke, Ospek. ada kepanjangan nggak sih MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, masa sebenarnya. pengenalan lingkungan sekolah. Iya. Itu apa sih sebenarnya, acara apa? Itu tuh acara menurut aku sebagai waktu itu aku lihat kacamata dari kelas 10 ya. Oke. Aku kan murid baru dari SMP 5, aku masuk ke sekolah yang baru SMA 5 dengan budaya yang berbeda. Aku ngelihat ini kenapa kakak kelas aku kok serem-serem. Oke.
mulai dari lihat masuk kan itu tuh dimulainya jam 6 pagi kita. Dikumpulin di masjid dekat sekolah, namanya Masjid Al Kausar. Aku jalan di Jalan Bali tuh. Dengan pagi-pagi gitu, cuaca dingin. Kita dibarisin di lapang suatu hari juga. Pada saat itu kan banyak nih kayak tahapan-tahapannya. Waktu itu kebenaran tahapannya gini, kita lagi baris damai dengan damai-damainya, suasana pagi enak. Tiba-tiba banyak kakak kelas gitu keluar dari sebuah ruangan. Kita biasa nyebutnya bangsal. Keluar dari bangsal, tiba-tiba ada suara kayak gini, 555. Nah, udah mulai curiga dari situ kan. Pada keluar kita langsung kaget, langsung perkenalan kayak saya sebagai apa. Di situ mulai kerasa, wah ini nggak akan bener nih ke depannya. Jadi cerita horor juga nih ke depannya kayak gitu. Kenapa cerita horor, Yan? Ya karena aku ngelihatnya ini kok serem banget nih kakak kelas yang waktu itu keluar dari sana tuh bener-bener dengan image-nya, dengan wibawanya, dengan aku ngelihat kayak wah ini gokil, keren banget ini kakak kelas kayak gitu. Apa sih yang paling berkesan menurut Rian dari pengalaman MPLS tadi, Yan? Waktu itu tuh kita ibaratnya mah dididik supaya punya rasa kebersamaan satu angkatan. Kita dididik supaya gimana satu angkatan itu peduli satu sama lain, punya kebersamaan yang kuat. Karena setahu aku yang kakak kelas aku ajarin ke aku tuh 5 besar karena kebersamaan. Gitu. 5 besar karena kebersamaan. Nah kalau dari menurut Rian sendiri yang memang Rian rasakan di SMA 5 tuh budaya senioritasnya tuh tinggi nggak sih, Yan? Enggak sih, Kak. Enggak. Karena kalau senioritas tuh kan kakak kelas cenderung marah-marah gitu. Mau salah mau benar, kayak ada peraturan nomor 1 senior selalu benar, nomor 2 balik lagi ke nomor 1. Di 5 itu enggak, kita bisa ibaratnya mah tuker pikiran, diskusi dengan kakak kelas. Dan saya juga dan aku juga sebagai kakak kelas ngelihat adik kelas yang maparin idenya, pasti kita tuh nerima. Seterbuka itu gitu. Berarti sebenarnya kalau memang tadi dibilang MPLS merupakan masa pengenalan, berarti kalian tuh diajarkan untuk mengenal SMA 5 tapi dengan bukan dengan cara senioritas, tapi lebih ke mengayomi dan juga mengajarkan kebersamaan. Nah, ketika memang itu dilakukan, ya, kebersamaan itu terasa nggak sih sampai sekarang nih, ya? Oh, sangat terasa, Kak. Jadi gini yang aku rasain, misalnya teman-teman aku nih, dengar cerita teman-teman aku kayak dia masuk di kampusnya, dia pasti cari anak 5 yang satu jurusan. Terus kayak kerasa banget, misalnya ada teman aku yang sempat kemarin kejadian, ada teman aku yang hilang. Kita benar-benar masih nyari walaupun kita udah dalam statusnya kan kita udah alumni gitu. Sepeduli itu kita sama teman-teman lain. Ada yang sakit kita tengokin. Sempat awal pandemi kita ngadain baksos. Satu angkatan itu juga salah satu kegiatan sosial yang kita lakuin. Kayak gitu, Kak. Berarti kebersamaannya juga memang masih erat ya, walaupun memang sudah lulus. Nah, di sini juga ada istilah yang memang mungkin anak-anak 5 doang nih yang tahu. Yang kedua adalah pengki. Pengki itu apa sih, ya? Pengki itu buat anak 5 itu sebuah rumah kedua. Kalau buat anak 5 ya, mungkin singkatannya itu dari pengkolan funky yang aku tahu, yang dengar-dengar dari angkatan atas juga. Ya pengki teh pengkolan funky gitu. Cuman kebanyakan orang ngiranya itu tuh sebuah geng, sebuah komunitas. Padahal itu cuma sebuah tempat anak 5 diam di situ. Itu lokasinya di mana sih, Yan? Lebih tepatnya itu di Jalan Bali di Taman Musik. Di Taman Musik ya. Biasanya apa aja sih yang dilakukan di pengki, Yan? Kita ngobrol, benar-benar yang aku rasain kan sekarang udah zaman digital ya. Tapi pada saat anak 5 nongkrong di pengki, HP itu nggak ada gunanya. Kita ngobrol, benar-benar ngobrol walaupun di situ ada 50 orang. Tapi kalau ada yang ngobrol itu semuanya merhatiin, kalau ada yang ngomong merhatiin. Terus yang paling seru itu kalau udah sore-sore pulang sekolah, udah mulai gerimis, kita main bola. Itu seru banget. Padahal lapangan kecil yang main bisa sampai 25 orang. Faktanya gawangnya itu cuman sepundak aku. Gawang kecil lah ya istilahnya ya. Itu yang ngebuat rame. Terus kira-kira kegiatan apa lagi sih yang dilakukan di situ, Yan? Kalau sebagian eskul ada yang melakukan kegiatan
di taman musik itu. Oke, sekolah apa yang memang melakukan taman musik? Di situ kan tiap hari Jumat ada namanya Kumrut. Itu tuh singkatan dari kumpul rutin. Oke. Dulu ada Rancang Bangun, Oke. PKSR Rancang Bangun, terus ada Keamanan, Oke. ada Kabaret 5, Oke. ada Five Art, Oke. sama Sadagori. Oke. Itu ada kan taman musik itu bulat ya. Ya kayak tribun gitu ya. Kayak tribun Kayak gitu. tribun. Tiap spotnya ada masing-masingnya kayak gitu. Oke. Berarti budaya nongkrong itu dilakukan sepulang sekolah. Sepulang sekolah. Bukan pas jam sekolah nongkrongnya? Bukan. Oke, berarti pas pulang sekolah Pulang ya? sekolah. Oke, berarti ada kewajiban nggak sih untuk semua siswa tuh nongkrong di Pengki sebenarnya? Sebenarnya bukan kewajiban sih Kak, kayak otomatis dengan sendirinya anak-anak itu pasti nongkrong di sana. Oke. Nah, kalau misalkan satu siswa, satu angkatan itu ada 300 orang, kira-kira yang nongkrong bisa 150 orang? Bisa. Bisa 150 orang Bisa berarti? 150 orang. Berarti itu ketika jam pulang sekolah itu taman musik itu penuh sama anak-anak SMA 5? Iya. Oke. Penuh banget 3 angkatan sama ada beberapa alumni yang masih nongkrong juga. Oke. Nah, ketika memang itu penuh sama anak-anak 5, kira-kira topik pembahasannya itu apa? Misalkan isinya 100 orang nih. Iya. Kira-kira ngobrolin apa sih? Wah, macam-macam Kak. Oke, yang topik yang memang paling sering deh yang diomongin tuh apa? Tadi pelajaran Maneh ngerti nggak? Kamu Oh, ngerti nggak? oke. Kayak enggak, aku tadi tidur misalnya. Oh, terus atau enggak ngebahas satu teman aku yang abis dimarahin sama guru atau enggak ditegur sama guru. Itu topik pertama yang kita biasanya bahas pada Oke. saat kita duduk set. Tadi gimana belajar ngerti nggak? Ketawa. Berarti Oke. itu menandakan nggak ngerti kayak Oke. gitu. Yang aku suka dari tongkrongan aku itu makin malam tuh bahasannya makin berat Kak. Itu nggak bakal habis-habis topiknya. Mulai dari topik sekolah, Oke. topik guru, gosip angkatan, Oke. kayak misalnya sini lagi deket sama si ini, Oke. atau enggak gosip itu anak sebelah cantik, beres maghrib udah Oke. lumayan nih pembahasannya, Oke. kayak kaum kapitalis, Oke. wah udah mulai makin malam ke pagi makin berat lagi, Oke. kayak mikirin, ini kedepannya bagusnya Indonesia kayak gimana ya, sampai Oke. kayak gitu, tapi kan kita pas udah paginya teh mikir kita ngapain mikirin kita siapa, Oke. sampai ada kata-kata kayak gitu. Nah, tadi sempat di-mention buat dibacain profilnya Rian. Rian juga adalah ketua Eskul Keamanan. Iya. Nah, rata-rata kalau sekolah di Jakarta tuh nggak ada. Nah, makanya ketika memang Nawa ngerjain buklet di Bandung tuh baru tahu tuh ternyata di salah satu eskul di sekolah SMA 5 tuh ada Eskul Keamanan. Eskul Keamanan tuh sebenarnya eskul apaan sih, Yan? Itu tuh secara garis besar ya Kak ya, itu sebuah eskul kepemimpinan. Oke. Kita dilatih punya 5 aspek dasar, Oke. loyalitas, kebersamaan, mental, fisik, sama disiplin. Oke. Kayak gitu Kak, secara garis besarnya. Oke. Nah, tujuannya buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya tujuannya awalnya historisnya itu waktu tahun 1986. Oke. Kondisi SMA 5 itu lagi gak kondusif. Oke. Terus ada sekelompok orang, pendiri-pendiri saya punya inisiatif Oke. buat ngamanin sekolah. Oke. Akhirnya minta wadah ke OSIS. Oke. Di situ diwadahi menjadi sebuah eskul yang namanya Keamanan 5. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi kan sekolah sendiri kan juga punya keamanan kan, punya security kan? Iya. Nah, apa bedanya? Bedanya gini Kak, security itu gak mungkin didengar sama anak-anak. Oke. Kalau keamanan itu pasti didengar sama anak-anak karena Oke. kita juga bagian dari anak-anak. Oke. Nah, kalau dari tahun 86 itu tadi mengamankan sekolah. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa sekolah SMA 5 itu harus diamankan? Kalau dulu situasinya mungkin beda ya sama sekarang. Kalau dulu benar-benar katanya ini Oke. juga saya dengar Oke, mungkin kalau yang memang punya gambaran ataupun ada alumni yang mungkin dari tahun 86 Iya. mungkin bisa menambahin cerita ini ya kan, buat jadi ini kan urban legend nih, mungkin Iya. bisa dikoreksi ataupun bisa ditambahkan sebenarnya cerita cerita pastinya tuh seperti apa. Iya. Kalau memang masih ada saksi sejarahnya ya. Ini kita dari perspektif Rian dulu aja berarti Iya. ya. Oke. lagi nggak kondusif, banyak orang-orang jahat Oke. yang ngelihat bubar nih anak SMA mungkin bisa diserang Oke. sama sekelompok orang, Oke. diambil hartanya atau kayak gimana. Nah dulu sekeos itu Oke. waktu tahun segitu. Oke. Mungkin kalau kita pernah nonton film Dilan kan ada tuh ya. Iya. Kadang kan yang memang orang dengan dengan pasukan motor ya misalnya. Iya, iya. Terus kayak ngelemparin sekolahnya. Terus sebenarnya itu Sekolah. real nggak sih? Real. Real terjadi nggak sih? Real Dan terjadi. Rian pernah ngalamin? Waktu itu sempat ada. Sempat ada. Waktu Rian kelas 10. Di kelas sempat 10? ada.
Itu repetisinya dalam 1 tahun sering terjadi atau memang sesekali aja dalam 3 tahun Rian sekolah? Waktu itu tuh kelas 10 pernah, kelas 11 awal doang. Oke. Kesananya enggak, karena Rian kan sebagai ketua keamanan, Oke. konsolidasi sama sekolah-sekolah lain. Oke. Kita udah kondusif aja, jangan kayak gitulah. Oke, kalau tadi Rian bilang itu mengamankan kan, tapi di satu sisi sekarang ini Rian bilang konsolidasi dari sekolah. Nah, siapa sih sebenarnya orang-orang yang memang melakukan apa ya? Mungkin kalau di film Dilan kan ada yang memang nyerang tuh. Kalau dari film Dilan kan ada dari sekolah lain tuh yang nyerang. Nah, kalau dari yang Rian rasakan sendiri sebenarnya yang memang melakukan hal itu tuh anak sekolah ataupun pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab sih sebenarnya. Sebenarnya kebanyakan pihak-pihak yang Tidak tidak bertanggung jawab. Oke. Ini sekelompok orang bergerombol, tiba-tiba nyerang, tiba-tiba ngalung batu, Oke. sampai ada ngalung botol minuman keras kayak gitu. Ngelemparin itu Ngelempar. ya. Oke, berarti mereka selalu menggunakan kendaraan roda 2 atau Iya. seperti apa? Sebenarnya yang aku alamin tuh mereka datang ke banyak dengan massa yang banyak, Oke. konvoy, Oke. pakai motor kayak gitu. Oke. Nah, pada saat itu kondisi yang pernah Rian alami di sekolah Rian itu di apa? Di Pengki itu ada berapa orang dan masa yang memang menyerang tuh berapa orang? Kebanyakan yang nyerang itu waktu Rian kelas 10 beres pulang sekolah itu kan masih banyak tuh. Oke. Tapi kalau misalnya udah malam, kebanyakan jam 12 malam, pokoknya menjelang subuh gitu. Kitanya kan sedikitan, merekanya banyak banget. Oke. Terus hal yang Rian lakukan, karena kan jumlah kalah masa nih. Iya. Yang Rian lakukan ketika itu apa? Kalau yang Rian lakuin waktu itu karena kita dikitan, kita daripada mati di sana Oke. dalam tanda kutip ya kita telepon polisi aja. Oke, telepon polisi. Telepon polisi karena di situ juga daerah tentara. Oke, Di daerah situ- militer ya? Kita biasanya nelpon yang udah deket. Oke. Ada yang jaga kan di situ biasanya propose. Udah Oke. saling tuker nomor Oke, telepon berarti aja. sudah saling mengenal ya. Iya. Berarti anak-anak dari divisi keamanan sudah punya kontak ibaratnya pihak-pihak terkait yang Iya. memang bisa mengamankan Iya. situasi itu ya. Kayak kita ngamanin ngehubungin ke satpamnya. Oke. Pak tolong bukain pagar. Ada yang mau nyerang, anak-anak biar masuk aja ke sekolah. Oh gitu. Berarti ibaratnya tempat amannya balik lagi ke Sekolah, sekolah. iya. Oke. Tapi biasanya kalian juga udah sangat akrab dong dengan pihak keamanan sekolah. Iya. Dalam kurun waktu 3 tahun masa itu, kira-kira berapa kali sih ada hal-hal seperti itu yang terjadi yang pernah Rian alami? Waktu kelas 10 sempat ada kejadian besar 2 kali. Oke. Kelas 11 2 kali. 2 kali. Kelas 12 enggak sih. Kelas 12 nggak ada ya. Oke, berarti hal-hal seperti itu berpengaruh juga nggak sih sama pihak keamanan yang memang menjabat? Misalnya gini, kalian ada ekskul keamanan tuh, itu tergantung sama pihak keamanan ketua keamanan yang menjabat atau seperti apa sih sebenarnya? secara Sebenarnya mah gimana kondisi dari luarnya, Kak? Oke, ini berarti faktor eksternal Faktor ya? eksternal. Kalau dari internal kita selalu ingin menjaga gimana anak-anak aman, sekolah aman. Oke. Kita itu bakal kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau di satu sisi kan gini, ketika memang orang-orang yang dilatih untuk militer misalnya di Indonesia Iya. ya, misalkan kan tidak boleh melakukan penyerangan terhadap warga sipil nih misalkan. Makanya kan mereka dipersenjatai, mereka dilatih secara fisik. Nah, hal itu dilakukan juga nggak sih sama kalian kayak dilatih fisik ataupun kayak dipersenjatai? Kalau dilatih fisik kita ngadain latihan fisik Oke. seminggu 2 kali. Oke, itu ngapain aja biasanya? Biasanya kita lari, push up, sit up, sama latihan bela diri, self defense. Sampai ada anak keamanan juga, angkatan aku 2 nih. Yang satu itu dia juara kickboxing. Oke. Terus yang satunya lagi juara taekwondo. Kayak Oke. gitu kita ngebina anak-anak itu supaya ke hal positif aja. Oke. Nah, berarti kalau otomatis kalau dipersenjatai mah enggak ya? Enggak, itu ya, mah. tidak bersenjata ya. Enggak. Oke. Selain menjaga lingkungan dari SMA 5 dan juga Pengki, Iya. sebenarnya fungsi keamanan lain buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya lebih ke image angkatan. Oke. Kita dididik sama Oke. angkatan atas kita. Oke. Satuin angkatan kamu. Kamu Oke. itu pionirnya, kamu Oke. itu kuncinya. Oke. Jadi lebih ke perannya larinya ke situ. Berarti tidak hanya keamanan dan ketertiban ya, tapi Iya. kayak kekompakan angkatan juga Iya. itu fungsi keamanan. Iya. Berarti kalau misalkan nih ada satu angkatan yang berantem,
Itu yang menengahin keamanan. Keamanan. Iya. Keamanan. Sering nggak sih anak-anak satu angkatan tuh berantem? Kalau sama satu angkatan itu enggak sih, Kak. Jarang. Jarang karena kita tuh benar-benar satu sama lain nganggap keluarga. Oke. Walaupun berantem juga kayak adik kakak aja. Oke. Beres itu udah biasa lagi, damai lagi. Oke. Kalau tadi kita mention di Pengki itu ada puluhan orang gitu. Nah, kira-kira pernah nggak sih dari banyak cowok itu berebutan perempuannya atau berebutan cewek gitu? Anehnya tuh gini, Kak, sebenarnya banyak gitu yang kayak rebutan cewek tapi secara sehat. Oke. Sampai gini ya, ada teman aku ngedeketin satu cewek yang ngedeketinnya sampai 2 sampai 3 orang. Oke. Mereka tuh sharing. Oke. Hari ini aku ya yang ngechat. Besok Oke. kamu dibalas nggak chatnya? Oke. Yang aku dibalas yang kamu nggak. Oh berarti kamu lampu hijau. Oke, berarti kayak gitu ya, se-fair itu ya. Se-fair itu. Tapi ada nggak sih anak yang memang diem-diem nih? Pokoknya dia nggak pernah bilang kalau dia tuh suka sama siapa. Terus tiba-tiba dia jadian aja sama cewek. Iya ada. Ada. Dan misalkan gini, Rian suka sama cewek yang sama nih, Ya. sama salah satu temen Rian lah. Tapi temen Rian nggak bilang-bilang nih. Sampai suatu ketika Rian udah sayang nih Ya. sama si cewek itu, tiba-tiba dia yang jadian. Pernah nggak sih ada hal kayak gitu? Banyak yang kayak gitu. Tapi Cuma pada nerima. karena itu merupakan salah satu strategi cowok ngedeketin cewek gitu. Oke, berarti emang keep silent ya. Keep silent. Ketika memang udah jadian baru dipublish ya. Kebanyakan orang tuh kayak gitu, Kak. Jadi diam-diam Diam-diam. tiba-tiba jadian, Oke. diam-diam tiba-tiba jadian kayak Oke, gitu. diam-diam tiba-tiba jadian ya. Nah, kalau dari Rian sendiri melihat teman-teman angkatan Rian SMA 5 tuh seperti apa sih? Seperti keluarga. Oke, kalau itu keluarga, teman-teman cowoknya doang atau yang teman perempuan juga? Benar-benar semuanya kita aku nganggap kayak ke cewek itu kadang sebagai adik, Oke. kadang sebagai sepupu. Oke. Jadi kayak gak ada batasan aja gitu. Oke. Misalkan nih ada anak SMA 5 pacaran sama salah satu SMA lah. Terus pacarnya itu jemput di SMA 5. Kira-kira reaksi anak-anak Pengki itu gimana? Tergantung ceweknya cantik nggak. Oke, misalkan cantik. Iya. Oke. Kalau cantik kadang kenapa dia bisa dapet gitu. Oh, gitu. Kadang langsung kita tuh challenge. Beres dari si itu, masa anak 5 nggak bisa dapetin gitu. Oke, berarti yang memang kalau menurut Rian sendiri anak 5 yang cantik seharusnya pacarnya sama anak 5. Iya. Oke. Nggak boleh sama anak luar. Nggak boleh. Oke. Nah, sebenarnya pernah nggak sih ada suatu kejadian misalkan ada anak 5 pacaran sama anak sekolah lain terus dijemput. Terus cowoknya tuh rese. Pernah nggak sih? Pernah. Biasanya apa yang dilakukan sama anak-anak tongkrongan sih sebenarnya kalau kayak gitu? Kita bilang ke anak 5-nya, Oke. ke yang cewek dijemputnya, itu pacarnya kasih tahu jangan kayak gitu, Oke. ngeganggu. Oke. Tapi kan kebanyakan gak dengar tuh biasanya. Apa Oke. sih kamu misalnya karena cowok tuh. Oke. Biasanya kita langsung aja baik-baik gitu Oke, ke cowoknya. ke cowoknya, line atau DM. Kadang lagi nungguin ceweknya, kita ajak ngobrol. Oke. Nanti kamu pas cabut pelan-pelan aja, sopan-sopan aja. Toh di sini juga kita nggak ngeganggu kamu. Oke. Kayak gitu. Rian kan pernah punya mantan di SMA 1. Pernah jemput nggak berarti Rian? Jemput mah pernah. Jemput pernah. Terus, Karena dekat aja sama anak-anak satu juga. oh, dekat. Dekat. Oke, rata-rata sebenarnya rata-rata di sekolah-sekolah favorit di Bandung tuh satu SMP ya sama Rian. Satu ya? Di SMP. SMP 5 dan 2 Iya. rata-rata ya. Dan itu juga pasti ya pernah tahu ataupun pernah kenal kayak gitu ya. Nah, sebelumnya hal apa sih yang Rian kangenin ketika sekarang nih udah lulus dari SMA 5 ya? Wah, banyak, Kak. Mulai dari pergi sekolah, Oke. nyampe sekolah, masuk gerbang, Oke. ada satu guru nih Oke. yang ngebuat kocar-kacir kita. Oke. Sebut saja A lah ya. Oke. Pak A ya. Pak A lah ya pokoknya mah. Kita masuk, mulai dari situ ngelihat bangunan tua Oke. yang kita lihat tuh, wah ini bangunan keren banget gitu. Oke. Mulai dari masuk situ, kita masuk ke kelas, ada sebuah kebiasaan nyanyi Indonesia Raya. Oke. Di situ terus ngaji kan. Itu tuh yang ngebuat kangen, soalnya kelihatan ada yang lip sync baca Quran atau gimana tuh yang lip sync nyanyi lagu gitu. Oke. Padahal kan nggak boleh ya. Oke. Itu wajib tuh ya. Wajib itu tiap hari kita kayak gitu. Tapi ruginya yang telat. Yang telat mah di push up. Oke, disuruh push up ya. Disuruh push up sama si Pak A Oke, ini. si masih Pak A ini ya. Biasanya kalau hukuman anak-anak yang telat tuh apa sih ya? Tergantung, Kak. Tergantung. Jadi dia udah telat berapa kali. Oke. Kalau misalnya yang udah telat, wah
dia tuh legendnya telat, Oke. itu mah udah bakal habis. Bakal habis ya. Bakal habis. Kadang orang juga yang telat itu memilih buat tidak masuk ke sekolah Kenapa? karena saking males berurusan dengan dia gitu. Oh, berarti lebih baik menghindari ya. Lebih baik Oke, menghindari. Rian pernah nggak telat terus akhirnya memutuskan buat kayaknya putar balik aja? Pernah. Dan berapa kali? Sebenarnya dalam satu itu ya, dalam aku sekolah di Oke. 5, aku cuma sekali telat. Oke. Berarti Rian termasuk anak yang cukup disiplin ya? Cukup disiplin. Oke. Hukumannya apa sih biasanya, Yan? Tergantung bapak yang piketnya atau ibu yang piketnya. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya ngelihat nih, wah kamu anak eskul ini, Oke. kamu kuat, biasanya hukumannya dikali 5. Oh, berarti dilihat dari orangnya. Ini Iya. orangnya, ini anak mana nih? Suruh sampai banyak gitu. Iya, sampai kayak gitu biasanya. iya. Berarti ketika memang Rian telat pada saat itu Rian lebih milih dihukum atau memang lebih milih cara lain? Putar balik. Putar balik. Iya, Karena karena kalau putar balik itu kemana sih, Yan? putar balik nelfon orang tua, Orang tua tolong bilang, buatin surat sakit. Oke. Kayak gitu. Terus udah ada surat sakit, kadang pura-pura sakit, pakai jaket dulu, pura-pura dulu ngasihin surat sakit. Oke. Taunya ada si Pak itu, Pak A. apa kalau mau bohong nggak sakit, push up, beres push up, dites Quran lagi, untungnya bisa kayak Oke. gitu. Oke, alhamdulillahnya di tahun 2020 kemarin Nawa dipercaya sama angkatan Rian Iya. untuk mengelola bukletnya ataupun jadi vendor bukletnya. Sebenarnya apa sih pada saat itu pertimbangan Rian dan teman-teman untuk memilih Nawa sebagai vendor bukletnya Rian? Waktu itu kan banyak ini ya Kak, banyak vendor yang masuk menawarkan sampai banyak, ada beberapa vendor lah yang udah presentasi. Akhirnya kita diskusi nih di beberapa teman-teman di angkatan juga, kita diskusi apa yang masuk ke budaya 5, apa yang masuk ke stylenya anak-anak 5. Oke. Gimana nih historisnya Nawa itu pernah ada di mana aja, pernah ngurus SMA mana aja, pernah jadi vendor SMA mana aja. Karena kita itu lebih lihat ke historis. Awalnya di situ dulu, dan historis terhadap dulu pernah nggak sih Nawa di 5, historis secara servisnya gimana, orang-orangnya humble atau enggak. Soalnya kita kan dengar misalnya dari angkatan atas, oh vendor ini mah jelek, oh vendor ini mah kita pernah ada masalah. Jadi pada saat ngelihat Nawa kan belum pernah nih. Kita tapi lihat dari historisnya, pernah ini ngevendorin beberapa sekolah kan. Akhirnya kita percaya, dan emang kualitasnya ya bagus juga kayak gitu. Kalau dari Rian sendiri, selain faktor itu, apalagi sih yang dilihat sebenarnya akhirnya Rian memilih Nawa sebagai vendor buklet dari angkatan Rian? Sebenarnya waktu itu nawarin konsep kalian foto studio. Itu hal yang baru menurut kita. Soalnya angkatan-angkatan sebelumnya itu selalu di sebuah tempat. Nah, itu tuh yang banyak makan waktu, yang nggak efektif kayak gitu. Akhirnya kan kita pengen efektif nih awalnya. Oh, ini penawaran yang sangat-sangat keren gitu, yang sangat-sangat inovatif. Akhirnya kita ambil. Nah, selain itu juga Nawa itu kan sempat nih kita ada acara, sempat nawarin sponsorship terhadap acara kita. Oh, kayak gimana nih pertimbangannya? Nah, akhirnya kita memanfaatkan hal tersebut. Akhirnya jadi sponsor jadi sponsor kita sama buklet kita juga. Nah, menurut Rian seberapa penting sih peran vendor untuk menjadi sponsorship di sebuah acara? Sebenarnya tergantung apa yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan, apakah kita juga kan nggak langsung nelan bulat-bulat gitu. Kita juga mempertimbangkan beberapa hal, apa yang kita butuhin. Jadi saling menguntungkan. Pada saat kita saling menguntungkan, kita ambil kayak gitu. Nah, menurut Rian, pemilihan vendor untuk menjalankan sebuah acara merupakan solusi atau ya udah ini mah bisa manis-manis vendor doang karena pengen dapetin proyek ini nih. Solusi kalau misalnya kita ngelihat track recordnya. Karena kalau anak-anak 5 itu lebih kritis biasanya. Track recordnya gimana, kita ngelihat, oh bagus, kita ambil. Terlepas dari itu semua, sebenarnya apa yang memang pada saat itu dijanjikan sama vendor ke Rian sama hasil akhir kira-kira itu sesuai ekspektasi atau enggak sih? Sesuai ekspektasi, karena di sini kan ngasih gitu ya, ngasih beberapa dana awal buat ngebangun sebuah event. Akhirnya kan emang sesuai MOU, sesuai teknis-teknis yang udah dibuat, sesuai perjanjian, semuanya ditepatin.
Nah sebelumnya itu Rian juga pasti sebelum milih vendor buklet kan, pasti juga pernah dengar dari senior kan, Iya. pengalaman mereka tentang buku yang memang kurang apa yang dijanjikan vendor tidak sesuai ataupun buku jadinya tidak tepat waktu. Menurut Rian sendiri ada nggak sih saran dari Rian buat adik kelas itu ketika nanti mereka mau bikin buklet, apa sih sebenarnya yang memang harus dipertimbangkan ya? Sebenarnya gini Kak, simpelnya kalian butuh apa? Oke. Di angkatan kalian itu butuh apa? Historis dari vendor itu tuh apa? Oke. Terus tanya apakah angkatan atas itu pernah pakai vendor tersebut Oke. atau enggak? Apakah hasilnya bagus atau enggak? Oke. Lebih ke kayak gitu, apa yang dibutuhin di angkatan, abis itu nanyain historisnya dari sebuah vendor tersebut kayak Oke. gitu. Terlepas dari itu semua, mungkin dari Rian sendiri buat temen-temen yang memang mungkin dari tongkrongan yang memang nongkrong di Pengki ketika memang masa pandemi ataupun ketika lulus dia tuh ngilang. Ada nggak sih pesan dari ataupun salam dari Rian untuk mereka-mereka yang memang udah nggak pernah nongol lagi ataupun yang memang udah lost contact aja? Sebenarnya pesannya gini sih, coba pulang ke rumah. Oke. Coba pulang ke rumah ya. Yang rumah ini maksud adalah Pengki ya? Iya. Oke. Bukan Pengki aja sebenarnya, 5. Oke, pulang ke 5 ya. Pulang Nah, ke 5. Kira-kira terakhir juga ketika memang saya ke daerah Taman Musik itu kan lagi diplastikin tuh karena Iya. juga kan sekarang lagi masih ya masanya tuh PSBB. Walaupun ada update-update istilah PKM, PKKM lah, banyak PPKM banget lah, lah. PPKN lah, apalah ya kan. Tapi kalian juga masih tetap nongkrong atau memang berkurang atau seperti apa sih? Sebenarnya lebih berkurang, orang-orang banyak berhati-hati karena Oke. ini masa pandemi kan. Oke. Cuman karena saya itu kan ke sana itu sebagai tempat transit, pagi-pagi Oke. kan olahraga Oke. gitu. Kita anak 5 pasti parkir motornya di situ atau enggak titik poin buat mulai Oke. sebuah kegiatan itu di situ. Oke. Patokannya jauh atau dekatnya tuh di situ. Oke. Tapi aman ya selalu parkir motor di situ ya? Aman, Selalu karena aman ya? di situ kan daerah TNI juga. Oke. Terus ada beberapa CCTV yang ngeliatin ke daerah itu. Ketika memang Rian berlama-lama di Pengki, apa sih sebenarnya yang memang jadi makanan favorit Rian? Otomatis kan nongkrong pasti kan butuh makan, Iya. butuh minum atau jajan. Kira-kira buat orang-orang yang mungkin pengen ke Bandung ataupun ngerasain ya memang tadi pengen masuk ke euforia yang memang Rian ceritain. Kira-kira makanan wajib apa sih ketika memang ada di Jalan Bali ya? Iya, Jalan Bali. ataupun jalan apa yang di seberangnya? Jalan Belitung, Jalan Jalan Belitung, Sumbawa. oke. Ada banyak pilihan. Oke. Ada mie ayam Mang Sugeng namanya, orang Jawa. Oke. Itu harganya murah. Itu di mana? Itu tuh deket gerbang, kita Oke. keluar, langsung penampakan sebuah gerobak warna Oke. hijau mie ayam itu Oke. di situ. Oke. Itu enak banget. Dulu kalau misalnya masih sekolah sebelahnya ada seblak. Biasanya Oke. cewek-cewek ngemilnya di situ. Oke. Sebelah mie ayam, di sebelah kanannya itu ada warung tempat jualan kayak rokok dan sebagainya. Oke. Itu lebih digandrungi anak cowok. Sebelahnya lagi cilor. Oke. Cilor enak lah itu. Oke. Oke, mungkin juga buat pedagang-pedagang yang memang ada di situ, kita juga menyampaikan bahwa tetap berjuang ya, tetap Iya. jualan ya. Semoga kalian walaupun mungkin di anak sekolah tidak sekolah lagi, semoga kalian menemukan tempat Iya. buat kalian tetap survive ya. Mungkin Tetap bisa survive. jadi di tahun depan tuh mereka udah nggak jualan lagi di situ karena Iya. anak sekolahnya udah makin dikit. Mereka juga harus bertahan hidup ya kan. Untuk menutup perbincangan kita ataupun ngobrol kita malam ini akan tutup dengan games nih. Cara jawabnya adalah pilih yang A atau yang B. Siap. Siap ya? Yan? Siap. Oke. Siap. Rian pilih yang mana? Pacaran seangkatan atau beda angkatan? Seangkatan. Oke. Yang kedua, Pengki atau jemput pacar? Pengki. Oke. Jalan di kantin atau di luar? Kantin. Oke. Terus telat atau nilai jelek? Telat. Oke, sip. Terima kasih ya Rian untuk perbincangan Oke. kita malam ini ya. Semoga Rian tetap sehat, Amin. bisa ketemu teman-temannya lagi, Iya. tetap bisa nongkrong berlama-lama lagi di Pengki. Satu hal yang memang mau ditanyain lagi nih sebelum closing nih. Ketika nawa itu diungkapkan dalam satu kata, Rian mau mengungkapkannya dengan kata apa? Keren. Keren. Oke, selamat malam. Malam. Saya Rizal Abdillah. Saya Rian Nizar. Kami undur diri. Dadah.